Ini adalah Mercy C-Class, Mercy yang paling laku di Indonesia. Nah, sebelumnya kita udah buatin video review lengkapnya Mercy C-Class, jadi ngapain kita buatin lagi? Nah, karena ini adalah Mercy C-Class Final Edition, alias edisi terakhirnya C-Class yang generasi ini sebelum diganti total sama generasi C-Class yang full baru. Nah, jadi bedanya apa aja C-Class Final Edition ini? Buat detailnya simak di 10 hal yang perlu diketahui dari Mercy C-Class Final Edition. 1. Sekilas tentang C-Class. Buat yang belum tahu, C-Class adalah sedan terkecilnya Mercy. Well, at least tadinya sih kayak gitu. Sampai Mercy akhirnya keluarin A-Class sedan 2 tahun yang lalu. Dan yang lagi kita lihat ini adalah C-Class generasi keempat yang punya kode bodi W205. C-Class W205 ini pertama kali masuk Indonesia tahun 2014. Dapat penyegaran besar alias facelift di akhir tahun 2018 kemarin. Dan setelah hampir 7 tahun, akhirnya generasi W205 ini siap diganti ke generasi kelima yang bakal diperkenalkan secara global dalam beberapa bulan mendatang. Dan kayak tradisi Mercy, sebelum modelnya benar-benar diganti, model yang sekarang dikasih semacam edisi perpisahan yang namanya Final Edition. So buat kalian yang dari kemarin ngincer Mercy C-Class tapi belum kesampaian dan takut harga generasi barunya melonjak jauh, pas banget nih sama C-Class Final Edition ini. Dua tipe. C-Class Final Edition ini dijual dalam 2 tipe, C200 Final Edition dan C300 Final Edition. So, yang C180 alias sedan termurahnya Mercy nggak ada versi Final Editionnya ya. Itu tetap dijual dengan versi Avantgarde lain biasa. Anyway, selisih harga C200 Final Edition dari C200 biasa 30 juta. Sedangkan beda harga C300 Final Edition ini dari C300 biasa 20 juta. Khusus Final Edition ini masing-masing dapat warna yang beda dari varian yang biasa. Ya, hitam dan putih standar sih tetap ada. Tapi sekarang ada tambahan warna silver, Mojave Silver. Dan abu-abunya juga beda nih yang kalian lagi lihat, Graphite Grey. Dan khusus C300 ada warna yang ngejreng, merah Desinyo Hyacinth Red Metallic dan biru Brilliant Blue. 3. Mesin 2000cc. Ada yang masih ingat review C200 kita di tahun 2019 kemarin? Kalau masih ingat, C200 Avantgarde Line yang waktu itu kita review pakai mesin 1500cc. Pertama kalinya nama C200 dipakai mesin 1500cc dan ada tambahan sistem mild hybridnya EQ Boost. Well, ternyata nggak berapa lama sejak ada C180 yang baru yang pakai mesin 1500cc juga, mesinnya C200 yang baru sejak itu diganti ke mesin 2000cc turbocharged lagi. Dan kali ini tanpa sistem mild hybrid EQ Boost-nya. Dan mesin itu juga yang dipakai di model Final Edition ini. Di C200, mesin 2000cc-nya bertenaga 201 HP atau 204 PS dan torsinya 300 Nm. Alias tenaganya lebih tinggi 20 HP dan torsinya lebih tinggi 20 Nm dari C200 EQ Boost dulu. Transmisinya tetap otomatis 9 percepatan kayak sebelumnya dan tentunya tetap penggerak roda belakang ya. Di C300 nggak ada ubahan dari waktu dikenalin di akhir 2018, mesinnya 2000cc dengan turbocharger juga, tapi tenaganya didongkrak jauh lebih tinggi, 255 HP atau 258 PS dan torsinya 370 Nm. Transmisinya sama, otomatis 9 percepatan dan sama-sama penggerak roda belakang. C200 dan C300 sama-sama dapat 5 mode berkendara yang ubah respon mesin dan transmisi, setir, dan stability control yang bisa dipindah pakai tuas kecil di sini. Ada Eco, Comfort, Sport, Sport Plus, dan Individual. 4. Eksterior AMG Line. C200 dan C300 Final Edition sama-sama dipakein body line alias tampilan AMG Line yang ngasih penampilan cenderung ke kelihatan sporty. AMG Line di C300 facelift ini sebenarnya nggak baru sih. Dari awal facelift di akhir 2018 juga udah kayak gini kok. Yang diganti cuma velgnya aja sekarang. Tapi AMG Line di C200 ini baru nih. Soalnya di yang versi biasa C200 pakai body line-nya Avantgarde Line yang pernah kita review sebelumnya kayak gini. Makanya sekarang C200-nya jadi kelihatan lebih garang. Paling gampang bedainnya dari grillnya ini. AMG Line pakai grill diamond ketiga dimensian kayak gini dibanding 2 garis di Avantgarde Line. Kalau mau bedain C200 dan C300 paling gampang lihat di lampunya. Sama-sama beralis satu, tapi C200 bentuk isi lampunya kayak gini yang ada 8 bilah dan C300 isi lampunya kayak gini yang kayak ada 3 proyektor super keren ini.
Dan C300 juga ada kamera di atas emblem raksasanya, C200 nggak ada. Sisanya mirip dari depan. Bumpernya yang panel hitam di kiri dan kanannya, model solid alias nggak bolong-bolong, tapi di ujungnya ada lubang kecil yang ngarah ke ban buat nurunin turbulensi udara di ban sini. Detail lampunya agak beda nih, sama-sama full LED, tapi yang C200 lebih simpel ya, kalau lampu besarnya 4 bilah LED yang di atas dan lampu jauhnya 4 bilah yang di bawah. Sedangkan yang C300 jauh lebih keren, multi beam LED alias kasta LED teratasnya Mercy sebelum Digital Light di S-Class yang super baru itu. Di dalam proyektor utamanya yang raksasa biru-biru itu ada 84 LED loh, yang bisa mati dan nyala satu-satu secara individual, dan high beam ya bisa nerangin sejauh 650 meter. Gila! Sampingnya masih bagian yang kelihatan sangat mirip S-Class. Bedanya Final Edition cuma ada di velgnya aja. Kalau velgnya C200 dulu kayak gini, sekarang jadi pakai velg 5 spokesnya AMG kayak gini. Mirip sama yang dipakai C300 sebelum ini. Ukuran bannya 245/40 R18 dan bannya pakai Pirelli Cinturato ya. Kalau C300 dari tadinya pakai velg yang AMG 5 spokes kayak C200 yang sekarang jadi pakai model yang kayak gini. Dual tone 19 inci, artinya naik 1 inci, bannya 225/40 R19 Pirelli P0. Mantap! Sisanya sama, dua-duanya list jendelanya sama-sama dilapis krom dan pilar B-nya hitam. Dan handle pintunya krom di bagian atasnya. Nah, buat bedain C200 dan C300 lagi, bawahnya spion C200 cenderung polos, cuma ada pedal light aja. Sedangkan bawahnya spion C300 ada jendungan yang adalah kamera. Oh, dan atapnya C200 sewarna body, sedangkan C300 hitam gloss karena ada panoramic sunroofnya. Belakangnya, karena sekarang C200 dan C300 sama-sama pakai AMG line, jadi dua-duanya kelihatan super mirip dari belakang sini. Kecuali emblemnya lah ya beda. Bentuk bumpernya cenderung sporty-sporty dengan panel hitam vertikal di ujung kiri kanannya, dan bagian bawah bumpernya dibuat ala-ala diffuser yang ngasih kesan sangar dari belakang. Oh, dan panel knalpotnya ini dua-duanya beneran berlubang ya, tapi knalpotnya bentuknya bulat aja tuh kelihatan di dalamnya. Lampunya dua-duanya sama persis, kalau malamnya nyala kelihatan kayak huruf C gitu, dan sisanya jelas full LED. Plus ada fog lamp belakangnya di sebelah kanan. Lima, interior masih sama. Kalau luarnya C200 berubah cukup jauh dari yang versi biasanya, dalamnya yang Final Edition ini cenderung sama. Begitu juga yang C300 Final Edition, masih mirip dengan interior yang versi biasanya. Desain dashboard jelas sama persis karena kan gak ganti generasi ya. Yang sekarang dua-duanya pakai panel head unit floating yang lebar kayak gini, dan instrumen cluster yang full digital, jadi sekilas kelihatan lebih modern. Konsol tengah C200 pakai bahan kayu hitam doff kayak gini, atau yang Mercy sebut anthracite open pore oak wood trim. Ini juga dipakai di door trim tengahnya nih, di pintu depan dan di pintu belakang. Sedangkan yang C300, bahan konsol tengah yang dipakai juga kayu tapi beda jenis, open pore black ash wood trim. Sama juga di door trim depan dan belakangnya kayak gini. Oh, dan C300 juga ada jam analog di tengah-tengahnya gini ya, di C200 nggak ada. Meskipun eksteriornya C200 AMG line, tapi bentuk setir yang dipakai di C200 tetap yang biasa ya, bulat dengan panel kontrolnya hitam-hitam gloss semua. Sedangkan di C300, setirnya pakai punya AMG line dengan bagian bawah rata dan panel kontrolnya metal-metalan gini. Begitu juga pedal rem dan gas di C200 hitam biasa aja, dan di C300 dapat metal-metalan ala AMG line kayak gini. Dan speaker di C200 juga kelihatan lebih polos hitam-hitam aja, sedangkan Burmester di C300 lebih mewah karena dilapisin metal-metalan. Oh, dan di dashboard kanan C200 ada tempat buat nyimpen kartu kayak gini, sedangkan di C300 diganti sama tempat tombol yang paling kiri buat aktifin active lane keep assist-nya, tapi malah berasa kosong gini ya. Joknya sama, C200 dan C300 Final Edition ini sama-sama pakai kulit Artico alias kulit sintetisnya Mercy yang warna hitam kayak gini. Yang beda lagi bahan dashboard dan door trimnya. Bagian paling atas dashboard dan door trim di C200 dilapisin bahan soft touch kayak gini. Sedangkan di C300 dilapisin kulit Artico yang ada jahitan putih-putihnya yang bikin kelihatan lebih mewah. Sisanya keduanya termasuk mirip, termasuk pemakaian bahan dashboard dan door trim di bawah-bawah yang masih soft touch, tombol kontrol jendela dari metal, dan pemakaian ambient lighting di dashboard, door trim, dan konsol tengah yang termasuk banyak. Dan tentunya kayak biasa bisa dipilih dari 64 warna yang beda.
Tapi gimana rasa duduknya di dalam? Kita peragain di C300 ya, kalau ada yang beda nanti kita kasih tahu. Pintunya tentunya luar biasa berat dan bukanya lebar. Nah, napaknya ke dalam termasuk rendah nih khasnya sedan Eropa. Biasanya orang Indonesia yang kebiasaan naik MPV Jepang agak-agak kagok pas pertama naik ke sedan premium Eropa gini nih. Posisi duduknya by defaultnya juga termasuk sangat rendah. Sedangkan pengaturan joknya C200 dan C300 sama persis. Tombolnya ada di pintu, elektrik 12 arah termasuk leg extendernya itu, dan headrest yang bisa dinaik turunin secara elektrik, dan tambahan lumbar 4 arah. Yang penumpang depan juga sama persis ya pengaturannya, dan masing-masing juga dapat memory seats 3 arah. Nah, headrestnya selain bisa naik turun elektrik, kalau pakai tombol ini bisa dibuat maju mundur juga nih. Jadi kalau kita mau nyetir sambil sandaran, kepalanya nggak perlu ngedanga. Nice! Nah, beda headroomnya, C200 berasa lega kayak gini. Sedangkan di C300 karena kepotong panoramic sunroofnya, jadi ruang kepalanya nggak selega C200, tapi masih termasuk aman. Dan sisi positifnya dapat feel luasnya karena ada kaca besar di atasnya. Buat sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit yang empuk, dan karena ini panjang, jadi tangan kita bisa sandaran sambil pegang setirnya. Dan sandaran tangannya di pintu juga udah dilapis kulit, jadi empuk juga ya. Seatbeltnya bisa dinaik turunin, dan pengaturan setir kedua variannya sama-sama elektrik, tilt, dan teleskopik. Mantap! Begitu juga sandaran kaki kiri drivernya, ada gundukannya tapi nggak ada pad plastiknya. Detailan di depan, pegangan tangan di plafon depan, selain di sisi penumpang depan, driver juga dapat. Dan lampunya kayak biasa, ada 2 di balik spion tengah ini, dan ada yang besar di overhead console sini. Dan C200, C300 sama-sama dapat sill plate metal kayak gini di depan yang ada lampu LED-nya ya. Sun visornya kiri dan kanan sama-sama ada card holdernya, dan di kiri dan kanan sama-sama ada kaca yang bisa dibuka tutup plus lampunya juga. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya juga masih termasuk sangat berat nih. Nice! Bukannya cukup lebar, tapi karena atapnya agak nukik sedikit di belakang, jadi kepala kita harus nunduk gini pas masuk. Nah, posisi duduk di belakang sini tentunya lebih tinggi dibanding di depan. Tapi khasnya C-Class, joknya termasuk agak rendah dan menukik tinggi gini buat support paha kita. Tapi menurut kita, supportnya termasuk kurang panjang nih buat orang dewasa. Jadi nggak ke cover full sampai ujung paha kita. Beda sama di BMW seri 3 yang kerasa lebih pas. Jadi kalau tinggi kalian di atas 170 cm, mungkin agak pegel buat perjalanan jauh di belakang sini. Tapi dari ruang kaki sebenarnya sih termasuk nggak masalah ya. Masih cukup lega meski nggak fantastis tentunya. Dan khas sedannya Mercy, ruang gerak sepatu kita termasuk agak kejepit kalau jok depannya dibuat paling turun. Jadi harus sedikit dinaikin biar kaki kita bisa lebih santai geraknya. Ruang kepalanya segini di C200 yang nggak ada sunroofnya, nggak luas tapi paling nggak masih aman banget. Di C300 sisanya sama kalau kita sandaran, tapi karena ada sunroofnya jadi bagian depannya sedikit lebih turun. Makanya kalau kita nggak sandaran kepala, ruangnya berasa agak sempit gini. Sudut sandaran jok belakangnya juga tentunya fix, termasuk cukup rileks buat perjalanan jauh sekalipun. Dan keduanya juga sama-sama dapat headrest adjustable di ketiga sisinya. Nice! Buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit kayak gini jadi empuk, dan di tengah udah dapat armrest lipat kayak gini ya, jadi empuk juga buat sandaran. Oh, dan C200 dan C300 sama-sama dapat tirai alias sunshade manual kayak gini buat jendela belakang samping. Tapi cuma C300 yang dapat tirai elektrik buat nutupin jendela belakang kayak gini buat privacy lebih. Nice! Buat duduk bertiga, napak tengahnya termasuk sempit nih. Kaki kita harus ngelipet banget kayak gini karena konsol tengahnya yang mundur banget. Dan tentunya karena gundukan di lantainya sangat tinggi, kaki kita harus ke kiri kanannya. Dudukan jok di tengah sini sebenarnya masih cukup empuk, tapi lebih tinggi dibanding di kiri kanannya. Tapi sandarannya ini jauh lebih maju dan lebih keras ya dibanding di kiri kanannya. Tapi karena ada headrestnya, jadi buat perjalanan sekilas orang dewasa masih bisa lah duduk di sini. Dan seatbelt di tengah sini juga 3 titik. Detail lain di belakang, C200 dan C300 sama-sama ada ventilasi belakang di tengah sini. Tapi cuma C300 yang ada kontrol tambahannya karena dia tri-zone auto climate control. C200 dual zone, jadi di belakang nggak ada kontrolnya ya. Di plafon kiri dan kanan pegangan tangannya sama-sama model lipat gini, dan di kiri kanan juga sama-sama ada gantungan bajunya. Dan lampunya C200 dan C300 juga sama-sama ada di kiri dan di kanan gini ya, LED juga. Oh, dan kalau pintu depannya ada sill plate-nya, pintu belakangnya sini nggak ada. 6. Fitur tetap banyak. Soal fitur yang berubah di Final Edition ini sebenarnya minim banget. Di belakang C200 dan C300, kalau tadinya cuma ada satu power outlet aja, sekarang ada tambahan 2 USB port juga di kabin belakang. Bikin totalnya ada 5 USB port
plus 2 di dalam konsol tengah dan 1 SD card slot dan 1 USB port di dalam laci depan. Mantap, nggak ada yang berubah lagi dari C200 dan C300. Kita detailin aja ya bedanya ini. Selain yang tadi udah kita sebut kayak lampu multi beam LED dan kray elektrik buat jendela belakang yang cuma ada di C300 doang, fitur lain yang cuma ada di C300 lagi, sound system premium dari Burmester yang grillnya keren-keren gini dilapis metal-metalan. Dan kita juga bisa set mode surround sound dari head unitnya ya, plus fokus suaranya bisa dipindahin ke beberapa titik aja. Yang di C200 sound system standar dengan grill speaker hitam gini aja. Lanjut, C300 juga dapat panoramic sunroof yang kacanya kebelah dua kayak gini, ngasih kesan mewah ke interior overallnya. Oh, yang bisa dibuka tentunya hanya kaca yang depannya aja ya. Dan artinya kalau kita buka kaca pakai remote kunci ini, di C300 sekaligus buka sunroofnya juga. Begitu juga nutupnya. Nah di C200 karena nggak ada sunroofnya, jadi yang dibuka tutup pakai remote kunci gini hanya kacanya aja ya. Lanjut lagi, AC-nya C300 dapat Tri-Zone Auto Climate Control yang artinya suhu di sisi driver, sisi penumpang depan dan sisi penumpang belakang bisa dibeda-bedain. Kalau di C200 hanya Dual Zone Auto Climate Control yang artinya hanya bisa dibedain suhu di sisi driver dan penumpang depannya aja. Yang di belakang ikut pengaturan yang di depan karena nggak dapat kontrolnya sendiri kayak gini nih dia. Suhu paling dinginnya 15,5 derajat Celcius dan paling panasnya 28,5 derajat Celcius. Kayak Mercy yang sistemnya agak lama, ini anginnya juga bisa dibuat fokus, diffuse, dan medium. Tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. Dan buat atur suhu plus kipas belakang, bisa langsung dari head unit atau pakai kontrolnya sendiri di belakang ini yang ada layarnya. Mantap! Sisanya fitur C200 dan C300 sama ya. Dari sama-sama ada parkir otomatis, asik nih. Bisa parkir paralel atau seri, maju atau mundur. Dan kalau udah selesai diparkirin pakai sistem ini, keluarnya juga bisa dibantuin sistemnya. Mantap! Ada passive keyless entry, model kuncinya kayak gini nih. Kalau mobilnya kekunci, remote-nya tinggal kita kantongin aja, deketin mobilnya dan grab bagian dalam handle pintunya. Dan kuncinya kebuka plus spionnya juga. Buat kunci lagi, tinggal tap aja alur kecil di handle pintu ini dan mobilnya kekunci plus spionnya juga langsung nutup. Dan ini bisa dilakuin di semua pintunya ya. Dan tentunya ada tombol start stopnya juga. Lanjut, di balik laci sini ada wireless charging juga nih. Tinggal taruh HP kita yang Qi compatible dan HP-nya bakal langsung ke charge. Mantap! Lampunya jelas otomatis, wipernya juga otomatis, rem parkirnya elektrik dan ada brake hold juga yang tinggal injak pedal remnya lebih dalam. Ada cruise control juga dengan speed limiter di setir sebelah kanan. Di setir sebelah kiri ada kontrol audio dan ada pedal shiftnya juga nih. Warnanya agak beda ya, hitam di C200 dan metal di C300 gini. Jendelanya tentu keempat-empatnya auto up down. Dan spion tengahnya juga elektrokromatik alias gelap sendiri kalau kena silau. Nah, instrumen clusternya 12,3 inci nih alias full digital kayak gini. Ini dikontrolnya pakai touchpad kecil di sebelah kanan setir ya. Temanya kayak biasa ada 3, sport yang kuning-kuning kayak gini, klasik yang biru-biru kayak gini, dan progresif yang kelihatan paling modern kayak gini. Isi bulat-bulat di sebelah kanan juga bisa diganti nih, dari tachometer, bisa jadi ecometer, jadi info berkendara from start, dan bisa jadi G-force meter. Info yang di tengah kayak biasa ada layar servis buat TPMS, pengingat servis, dan info coolant plus oli. Ada layar assistance buat lihat jarak kita sama mobil depan dan attention assist. Ada layar trip yang isinya trip meter, sisa jarak berkendara dan konsumsi BBM, ecometer, info from start dan from reset, dan speedometer digital. Ada layar navigasi, ada layar radio, layar media, dan layar Bluetooth teleponi. Head unitnya 10,25 inci model floating kayak gini. Ini bisa dikontrol pakai kontrol rotary di bawah sini, pakai touchpad di belakangnya, bisa pakai shortcut beberapa tombol di sekitarnya juga dan tombol-tombol di konsol tengah atasnya sini. Bisa juga pakai touchpad kecil di sebelah kiri setir ya, tapi ini nggak bisa layar sentuh. Isinya ada Apple CarPlay dan Android Auto dan modelnya full screen nih, nggak kayak di beberapa model Mercy baru yang nampilin layar kecil di tengahnya aja. Ada menu navigasi, radio, media bisa diputar dari USB port dan Bluetooth, ada buat teleponi via Bluetooth, dan settings yang sangat komplit, mulai dari detail mode individual, layar info data mesin dan data kendaraan ini, mati nyalain macam-macam detail fitur safety, layar detail konsumsi BBM, layar settings lampu buat atur ambient light, lampu di luar, follow me home, dan settings mobil kayak bunyi remote kunci, spion lipat otomatis, kunci pintu otomatis, easy entry exit, dan lain-lainnya. 7. Detail safety.
Fitur keselamatan C-Class Final Edition ini sama ya dengan versi yang standarnya, yang tentunya termasuk komplit juga. Yang bedain C300 dan C200, di C300 ada Active Lane Keeping Assist yang pakai kamera tambahan di balik spion tengah ini. Gak ada kan nih di C200. Dan tombol buat mati nyalainnya ada di sebelah kanan dashboard ini. Sedangkan karena di C200 nggak ada, jadi dia kayak gini nih buat naruh kartu. Ini bisa ngejaga kita supaya nggak keluar dari lajur. Kalau keluar, setirnya digetarkan. Dan kalau keluar dari garis solid di kecepatan tinggi, setirnya bakal dikoreksi. Nice! Dan yang beda lagi, kalau di C200 kameranya cuma ada kamera belakang ini aja yang ngumpet kalau lagi nggak dibutuhkan. Dan tentunya dengan garis dinamis ya, alias belok kalau setirnya dibelokin. Kalau di C300 kameranya ada 4, tambah 1 di masing-masing spion dan 1 di depan sini, yang jadinya bisa ngasih tampilan 360 derajat dari mobilnya gini. Yang keren ya, sudut buat ngelihatnya juga banyak. Mantap! Yang ngebedain lagi, di C300 ada sistem pre-save yang bakal mempersiapkan mobil super cepat kayak naikin jendela, kencengin seatbelt, dan tegakin jok ketika terdeteksi bakal nabrak. Supaya saat tabrakan, driver dan mobilnya ada di posisi paling optimal. Sisanya C200 dan C300 ini punya fitur safety yang sama. Kayak rem ya, sekarang rem depan C200 juga udah dapat ventilated disc yang cross drilled alias yang bolong-bolong gini karena pakai AMG line. Sedangkan rem belakang keduanya ventilated disc yang solid ya. Rem ABS, EBD, dan crosswind assist juga tentunya ada. Stability control buat matiinnya juga sama, dari head unitnya langsung kayak gini. Dan tentunya keduanya ada active brake assist yang bisa mendeteksi kalau mobilnya bakal menabrak mobil depan dan ngasih peringatan. Kalau nggak kita gubris, mobilnya bakal ngerem sendiri. Sama-sama ada tire pressure monitoring system di MID dan ada attention assist yang bakal mendeteksi kalau kita nyetirnya capek. Airbagnya sama-sama ada 7, 2 di depan, 2 airbag samping yang posisinya ada di jok depan, 1 airbag lutut driver, dan 2 airbag pilar yang super memanjang. Sensor parkirnya ada 6 titik di belakang yang terintegrasi dan 6 titik di depan yang terintegrasi juga. Ada indikatornya langsung di head unit dan kita bisa matiin pakai tombol yang ada di tengah sini ya. Dan C200, C300 juga sama-sama ada blind spot warning berupa titik di spion ini yang bakal nyala kalau mendeteksi ada objek di titik buta kita dan bakal bunyi plus berkedip kalau kita nyalain lampu sein ke arah itu. Nice! 8. Bagasi dan storage. Kalau ingat video review C200 kita di tahun 2019 kemarin yang bagasinya belum elektrik, well, sekarang C200 yang baru udah kayak C300 alias bagasinya udah elektrik juga. Bukannya bisa pakai tombol di remote ini, bisa pakai tombol di pintu, bisa juga pakai passive keyless entry-nya alias kalau lagi kekunci, remote-nya tinggal kita kantongin aja, deketin mobilnya dan klik tombol di bawah ini dan pintunya kebuka. Oh, dan khusus di C300 aja bisa buka pintu bagasinya pakai gestur tendang kaki ke bawah gini ya. Dan bisa buat tutupnya juga. Isi bagasinya sama persis C200 dan C300, kita peragain di C200 aja ya. Nah, bagasi C-Class ini mirip di S-Class, alias bibirnya termasuk menyempit semakin ke bawahnya. Jadi kalau masukin barang yang lebar banget gitu ya, harus agak dari atas. Tinggi bibirnya standar ala sedan dari tanah, cukup tinggi, jadi kalau masukin barang yang berat angkatnya agak PR udah pasti. Dan kayak sedan tentunya bibirnya nggak sama rata kayak lantainya, tapi di C-Class ini agak cetek kok load liftnya. Jadi kalau keluarin barang dari dalam harus agak diangkat dulu tapi nggak sulit. Oh, dan lihat deh, lantai bagasi C-Class ini nggak full rata ya, jadi agak menanjak di belakang gitu, sedikit ngurangin tinggi kapasitas bagasi yang di belakang situ. Detail bagasinya di kiri sini ada buat gantungan barang belanja nih, dan di bawahnya ada net gini buat batasin barang. Dan di kanan ada gantungan belanja juga, ada lampu LED gini plus ada net juga. Dan di pintunya sini ada buat naruh reflektor segitiga merah ya. Di balik lantainya, enak nih, lantainya bisa kita gantung gini aja, nggak usah kita pegangin. Nggak ada ban serep, adanya toolkit aja dan kompartemen yang lumayan besar. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakangnya bisa dilipat pakai konfigurasi 40/20/40. Tapi kalau mau lipat yang kecil di tengah doang, harus dari depan. Nah, kalau dilipat kayak gini, kita bisa masukin barang yang panjang tapi kecil dan tetap bisa buat duduk 2 penumpang di belakang. Dan kalau mau lipat sisanya, jok yang kanan dan kiri bisa dilipat pakai tuas di belakang sini. Tarik dulu dan joknya nanti harus kita dorong dan dia kelipat kayak gini. Kalau dilipat yang kanan masih bisa duduk buat 2 penumpang di kiri, dan kalau dilipat semua, enaknya lantainya termasuk rata dari lantai yang menanjak tadi. Jadi kalau mau majuin barang nggak perlu kita angkat, tinggal kita dorong aja. Buat tutup pintunya, tombol yang paling kiri buat nutup biasa, yang ada gambar gemboknya buat nutup sekaligus kunci semua pintu, dan ada handle di kanan buat tutup secara manual. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
9. Rakitan lokal. Mercy punya banyak C-Class yang dijual di Indonesia. Ada C-Class Sedan, ada C-Class Coupe, C-Class Estate, dan C-Class AMG. Tapi hanya C-Class Sedan yang dirakit di pabriknya Mercy di Indonesia, tepatnya di Wana Herang, Bogor. Yes, termasuk yang C200 dan C300 Final Edition ini juga dirakitnya di pabrik Mercy di Wana Herang alias CKD atau Completely Knockdown. Nice! 10. Detail-detail lain. Buat yang belum tahu, buat buka kap bensin C-Class atau sebenarnya setiap model Mercy sih, cukup tekan gini aja pas kuncinya kebuka dan nanti bakal langsung kebuka gini. Anjuran bensin yang dipakai kalau ngikutin yang tertera di sini adalah RON 95. Artinya sejenis Shell V-Power, BP95 atau RON 98 kayak Pertamax turbonya Pertamina juga nggak masalah. Dan kayak biasa, tentunya C200 dan C300 Final Edition ini juga dapat ISP alias Integrated Service Package. Ini adalah servis gratis yang mencakup jasa dan spare partsnya selama 3 tahun pertama dan tanpa batasan kilometer. Jadi cukup menghemat pengeluaran di 3 tahun pertama kita. So, gimana menurut kalian soal Mercy C-Class Final Edition ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Kamulisya supaya nggak ketinggalan video-video kayak gini lainnya. See you next time!